sejarah bersamaku ya teman-teman. Ikutin perjalanan saya selengkapnya. Nah, sekarang saya ada di gapura Masjid Meguh. Saya masuk di halaman Masjid Keramat Meguh. Di depan ada, jadi di halaman masjid, di pelatarannya ada ini ya teman-teman. Ada situs di dalam Masjid Meguh tuh. Situs Patilasan, Bahu Cirebon, serta Syekh Majagung atau Syekh Banila dengan pusakanya Pangeran Cakrabuana. Dan ini adalah sumur biasa peziarah ngambil air buat ngalap barokah ya teman-teman. Ini sumurnya. Ya, kita keluar lagi. Kita menuju ke Patilasan Bahu Cirebon. Ki Kuwu 2 Cirebon Pangeran Cakrabuana. Nih, dari dalam masjid ini bukan makam Pangeran Ratasangin nih teman-teman. Pangeran Ratasangin ada di luar masjidnya. Ini adalah di Patilasan Bahu Cirebon. Nah, kita udah di dalam. Kita masuk lagi. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, kita udah di dalam. Nah, ini dia. Terus kita buka tirainya. Nah, ini Patilasan Bahu Cirebon Pangeran Cakrabuana, Syekh Majagung, dan itu pusaka Syekh Pangeran Cakrabuana dan Syekh Majagung. Nanti kalau Patilasan atau kuburan Ki Gede Meguh beserta istri ada di luar masjidnya ya teman-teman. Nanti kita ke sana ntar. Ya, nanti aku tawasul dulu di sini. Dan ya, aku skip videonya pas tawasulnya. Sekarang keluar. Ya, nanti kita tinggal menuju ke makam Ki Gede Meguh atau Ki Atas Angin. Nah, ini halaman masjidnya teman-teman ya. Dan itu adalah pendopo Keramat Meguh ya teman-teman. Balai Keramat Meguh pendoponya. Nah, ini masjidnya dari sini posisinya. Dan ini beringnya dari babat ya teman-teman. Nah, ini pintu depan masjid. Ini kuta kelilingnya. Nah, dari gapura ini kita lurus aja. Nah, dari gapura ini kita nanti lurus aja. Nanti ada makam Ki Atas Angin atau Ki Gede Meguh dan istrinya. Nah, dari gapura ini kita lurus. Jadi bisanya Ki Gede Meguh di luar masjid itu ya teman-teman. Waktu dulunya gak apa-apa beliau dikebumikan sekitar masjid saja. Pangeran Cakrabuana karena dan Syekh Majagung Syiar Islam di sini beserta para santri mendirikan masjid. Jadi buat tetenger Pangeran Cakrabuana situsnya ada di dalam masjid. Sedangkan Pangeran Atas Angin atau Ki Gede Meguh beserta istri ada di luarnya, dikebumikan di sini. Nih ya teman-teman. Tapi salah kaprahnya orang sekitar sini, situs ini tuh dikenalnya kuburan kuda. Tapi padahal mah bukan, ini asli makam Ki Gede Meguh. Nah, di lingkungan sekitar 5 rumah penduduk ya teman-teman. Di situs makamnya tuh 2 pasang. Dulunya sih nggak kayak gini, cuman jadi batu batanya batu bata kuna. Tapi sekarang udah dipugar sama orang sininya tuh, dikasih peluran semen ya di kuburannya. Jadi kalau makam wilayah tua biasanya makam leluhurnya itu misalnya masih pakai batu ya teman-teman.
Tadi zaman ini tuh waktu zaman kerajaan Raja Galuh. Sebelum Cirebon belum banyak desa. Di sini udah ada desa masuk wilayah kerajaan Raja Galuh. Ki Atas Angin, salah satu resi Punggawa yang sakti yang menempati wilayah sini. Beliau juga punya sumur Megu tapi sudah digaibkan, tidak terlihat. Nah udah, di depannya kelihatan kan masjid, beringinnya udah gundul ya teman-teman. Tuh kelihatan beringinnya udah gundul. Ya nanti kita lanjut ke perjalanan menuju ke ini ya, ke situs Makam Tanjung. Di situ ada Nyi Gede dan Ki Gede Tanjung atau kuburan pahlawan lah bahasanya. Gugurnya antara pasukannya Ki Atas Angin dan gugurnya atas pasukan utusan Cirebon itu dikebumikan di Makam Tanjung teman-teman. Sebagian makamnya kebanyakan hilang dan masih yang lestari ada beberapa. Ya gini menuju perjalanan nih. Ini wilayah-wilayah ini jalan wilayah Megu ya teman-teman, saksi bisu ketika ada perang antara Cirebon dan Megu. Ya pertarungan epik antara Syekh Majagung dengan Ki Gede Megu yang nanti saya ceritakan di lokasi kuburan Tanjung ya teman-teman. Masih OTW. Di wilayah Megu itu ramai ya teman-teman. Udah banyak orang jualan, fasilitas kayak kesehatan apa sudah lengkap di Megu tuh. Nah ini kita udah sampai di pemakaman umum Makam Tanjung. Nah kita masuk. Di kita di pekuburan umum ya. Dan itu makam buyutnya tuh di situ. Yuk kita ke situ. Nah ini dia teman-teman tuh. Ini masih asli makam Karuhun Megu ya teman-teman. Tuh nisannya juga batu. Tuh. Kalau setiap malam tertentu di sini banyak orang tahlilan. Jadi ada umpaknya atau jogan untuk berziarah. Saya kurang tahu ya namanya buyut siapa. Tapi yang jelas leluhur di wilayah Megu. Nah di sebelah sana nanti nyebrang dari kebun ke situ tuh teman-teman katil. Itu katil ya lurus saja nanti masuk ke sana. Nanti ada pemakaman umum lagi nih di sini nih. Ini aku perjalanan dulu ya teman-temannya. Baru masuk di sini. Ya sekarang saya ada di seberang komplek pemakaman Makam Tanjung ya teman-teman. Di sini ada makam situs para Karuhun Megu yang dikebumikan di sini dan juga para utusan Cirebon yang gugur ketika diutus syiar Islam ke wilayah Megu. Ini komplek kuburannya teman-teman. Kalau zaman sekarangnya mah taman makam pahlawan lah. Utusan Cirebon ketika syiar Islam di wilayah Megu. Ada makam baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya teman-teman.
Sebelum bercerita biasa saya mau tawasul dulu. Ya, setelah saya tawasul, oke, kita akan bercerita tentang sejarah Desa Megung. Sejarah Desa Megung pada kala itu dalam perluasan kekuasaan dan pengembangan ajaran Islam dari gurunya Pangeran Walangsungsang, berusaha mengislamkan Sang Punggawa Galuh yang telah terlebih dulu mendiami wilayah Megu. Beliau bernama Ki Atas Angin. Namanya ialah dari kemampuannya yang mana mampu berjalan di antara dedaunan bagai berjalan di atas angin. Ki Gede Megu atau Ki Atas Angin memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga punya prajurit dan masyarakat yang menjadi palang dadanya. Dalam cerita Babat Cirebon dan naskah Saestu Weru diceritakan bahwa sang pangeran dari darah Pajajaran telah mumpuni dalam ilmu Islam yang pinunjul di Kadigdayaan, meluaskan ajaran Islam dengan menyebarkan kepada penguasa setempat yang beragama Hindu. Sang pangeran bertemu Sang Atas Angin yang sakti dalam Kadigdayaan. Sang Atas Angin menolak ajakan sang pangeran dengan tindakan pengusiran dan kekerasan. Kemudian sang pangeran mengutus beberapa kepercayaannya yang telah lebih dulu meminta saran dari Syekh Nurjati dan Mbah Kuwu dalam penyampaiannya. Sang Atas Angin tetap kekeh dengan pendirian agamanya, sehingga membuat orang yang diutus sang pangeran terusir dan terbunuh. Nah, beliau yang terusir kembali ke wilayah Cirebon, teman-teman, dan yang terbunuh itu dikebumikan di sini ya, teman-teman, di komplek pemakaman Makam Tanjung. Makam Tanjung sendiri itu dari nama bunga yang melambangkan kepahlawan dari para utusan Cirebon. Oke, lanjut. Sang pangeran meminta usulan dari petunjuk dari sang gurunya. Akhirnya mengusulkan sang Syekh Majagung atau Syekh Bainila Ki Gede Sampiran sebagai perantara, dan sang pangeran ikut dalam menyampaikannya karena sang Syekh yang tinggi ilmunya, penyampaiannya dapat diterima oleh sebagian masyarakat, namun membuat Sang Atas Angin naik darah bukan kepalang.
adu sakti dalam perjumpaan dengan sang syekh semakin sengit dan seru. Semua yang menyaksikan bertaruh saling jagoannya. Sang atas angin mempunyai kekuatan luar biasa. Setiap pukulan dan tendangan bagaikan badai kecil yang mengamuk. Tapi sang syekh menghadapi dengan tenang, menghindari semua serangannya. Adu kadikjayaan pun dimulai. Sang atas angin berlari menapaki daun yang jatuh semakin tinggi. Sang atas angin menyerang seperti terbang menggunakan tapak tangannya dan juga sebuah cundrik dan tumbak yang melayang bersamanya. Sang Syekh Majagung semakin terdesak dengan perlawanan sang atas angin. Sang pangeran tidak tinggal diam saat atas angin sibuk beradu kanuragan. Sumber mata air yang menjadi sumber kekuatan membangkitkan Punggawa ditutup oleh pangeran atas angin. Ditutup oleh pangeran Cakrabuana dengan cara digaibkan. Kembali ke pertarungan sang Syekh Majagung dan sang atas angin. Melihat sang Syekh yang kewalahan menghadapi sang atas angin, kemudian mengambil boneka jerami dan mempercikan air beku olehnya dengan menjadi hidup layaknya manusia yang dapat bergerak dan melawan Pak Syekh Majagung. Pertarungan yang sudah tidak menguntungkan itu membuat sang Syekh Majagung terpojok karena sang pangeran atas angin terus menambahkan prajurit boneka jeraminya dan menghidupkannya dengan air sumur megu. Sang pangeran pun ikut membantu sang Syekh Majagung. Pangeran Cakrabuana membantu sang Syekh Majagung setiap kali prajurit sang atas angin terkena pukulan atau tendangan dari Pangeran Cakrabuana. Prajurit itu kembali menjadi boneka jerami dan dipercikan air lagi oleh sang pangeran atas angin. Begitu terus hingga suatu ketika pertarungan dari siang hingga petang, saat pangeran atas angin kehabisan air yang ia bawa dan hendak mengambil kembali ke mata airnya, sang pangeran bergegas mengejar hingga didapati sang atas angin kebingungan. Ia hendak mengambil air, namun mata air yang ia tuju lenyap bagai ditelan bumi. Jadi sumur Ki Gede Megu disembunyikan oleh Pangeran Cakrabuana ya teman-teman. Meski sumur Megu hilang, begitu sang pangeran atas angin tetap tak mau begitu saja takluk oleh sang pangeran Cakrabuana. Mengerahkan segenap kesaktian dan aji jaya kawijayannya. Dalam gempuran tersebut sang pangeran diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga serangan itu hanya bisa mendorongnya beberapa langkah tanpa melukai. Sampai akhirnya sang atas angin kelelahan menghadapi sang Syekh Majagung dan Pangeran Walangsungsang. Ia pun takluk dan meminta perlindungan kepada sang Pangeran Cakrabuana untuk semua masyarakat Megu. Dalam Babat Cirebon yang dikisahkan para sesepuh desa 1 Ki Gede Atas Angin kemudian diangkat sebagai pemimpin daerah tersebut atas perintah Pangeran Walangsungsang yang kemudian ikut membantu dalam pertempuran Palagan Galuh. Beliau juga digelari Ki Gede Megu atau penguasa wilayah Megu. Mengenai sumur kadikjayaan yang merupakan warisan dan cikal bakalnya kemampuan sang Ki Gede Atas Angin atau Ki Gede Megu konon tetap digaibkan hingga sekarang. Sumber cerita diambil dari para sesepuh dan naskah Saestu Weru. Begitulah cerita sejarah Desa Megu ya teman-teman. Kita lihat di sekitar makam. Masih asli ya teman-teman makamnya. Di sini juga kayak ada pohon tinggi seperti film Suliwa. Pohon langit. Ini makam beliau ya teman. Jadi di Megu itu termasuknya desa tua ya teman-teman. Nisan para sesepuh di sini pun masih belum memakai nisan kayak era sekarang, pakainya batu. Kalau nisan pakai batu berarti peradabannya tua ya teman-teman.
seperti makam Gede Atas Angin atau Perang Atas Angin yang ada di depan gapura Masjid Megu ya teman-teman, yang udah ada di sekitar perkampungan penduduk. Ya kurang lebihnya segitu cerita sejarah tentang Kibuit Atas Angin atau sejarah desa Megu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah wawasan sedulur Sinarita Nusantara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.